Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Fattah Al-Hafizi, mahasiswa Fakultas Agama Islam dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi kajian terkait dengan ekonomi Islam, dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tematik Ekonomi Syariah yang dipandu oleh dosen Dr. Kiai Haji Ahmad Alim MA. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ada 7 pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah meraih sukses yang hakiki dengan ekonomi Islam. Yang kedua, konsep berkah dalam Islam. Yang ketiga, konsep harta. Yang keempat, konsep zakat. Yang kelima, menuju kehidupan yang sukses, bahagia, dan sejahtera. Tafsir surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Yang keenam, penyebab kehidupan sempit. Yang ketujuh, riswah, suap, dan dampaknya. Baik, mari sama-sama kita mulai dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit berbicara tentang meraih sukses yang hakiki melalui ekonomi Islam. Tahukah teman-teman sekalian, ekonomi Islam menawarkan jalan menuju kesuksesan yang hakiki, yang tidak hanya terfokus pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek spiritual dan juga sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi, kita dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berakhlak mulia. Nah, agar lebih dalam, mari kita pahami terlebih dahulu ekonomi Islam. Sebelumnya, kita harus mengetahui Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan juga komprehensif, teman-teman sekalian, yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia sebagai way of life. Islam menata segala aspek kehidupan, mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya. Apabila konsep Al-Quran dan Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara, tentunya perekonomian tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuannya. Namun teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui, kenyataannya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut. Nah, mari kita berlanjut ke prinsip-prinsip ekonomi Islam. Setidaknya ada 5, teman-teman sekalian. Ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal yang meliputi: pertama, tauhid atau keimanan; yang kedua, adil, keadilan; yang ketiga, nubuwah, kenabian; yang keempat, khilafah atau pemerintahan; dan yang kelima adalah ma'ad atau hasil. Nah, 5 nilai universal inilah memiliki fungsi sebagai pondasi, yaitu menentukan kuat tidaknya suatu bangunan. Oke, kita mulai yang pertama secara ringkas ya. Pertama, tauhid atau keesaan kepada Allah memiliki arti bahwa semua yang kita lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah di akhirat. Yang kedua, keadilan. Ini memiliki arti bahwa Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil dan tidak menzalimi pihak lain demi memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Nah, di dalam Quran Allah telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Nah, kita harus menjadikan sifat dan sikap Nabi sebagai teladan dalam melakukan segala aktivitas dunia. Kemudian yang keempat, khilafah pemerintahan. Peran pemerintah adalah memastikan tidak ada distorsi sehingga perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima, terakhir, ma'ad atau hasil. Dalam Islam, hasil atau laba yang diperoleh di dunia juga menjadi laba di akhirat. Masya Allah, bukan? Luar biasanya prinsip-prinsip ekonomi Islam ini.
Jikalau kita terapkan di Indonesia, di negara muslim, insya Allah negara tersebut akan maju. Nah, di dalam Al-Quran juga teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita. Di antaranya adalah zakat, infak, dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah merupakan pilar penting dalam ekonomi Islam. Mereka bukan sekadar amal, tetapi juga investasi spiritual yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Zakat wajib bagi muslim yang memenuhi syarat. Infak dan sedekah bersikap sukarela dengan tujuan membantu orang yang membutuhkan dan membangun kesejahteraan. Dan jikalau ini dioptimalkan, dipenuhi oleh setiap muslim yang ada di Indonesia, saya yakin teman-teman sekalian, yakin kepada Allah, pasti Indonesia akan menjadi negara yang maju. Kemudian, selain perintah, Allah juga melarang kita, yakni salah satu larangannya di dalam Al-Quran adalah tentang riba. Riba dalam Islam hukumnya haram. Bahkan saking tegasnya Allah dan Rasulullah memerangi orang yang makan riba. Dampak riba dari segi ekonomi banyak sekali teman-teman sekalian. Tapi secara ringkasnya kita ambil 5 saja ya. Yang pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah. Boleh dibaca, dicari-cari di Google. Kemudian yang kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Inilah mirisnya jikalau ada riba. Kemudian yang ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, maka produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kemudian yang keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya bahaya sekali dampak inflasi ini terhadap tumbuh kembang perekonomian di Indonesia. Kemudian yang kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang. Jebakan hutang atau bisa kita bilang debt trap yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Ya Allah, nauzubillah min zalik, semoga kita terhindar dari riba. Kemudian teman-teman sekalian, aplikasi ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Indonesia merupakan negara terbanyak yang warganya beragama Islam. Hal ini yang menimbulkan Indonesia menerapkan ekonomi syariah. Namun banyak warga negara Indonesia yang tidak mengetahui apa ciri-ciri dan contoh kegiatan ekonomi syariah yang sedang dijalankan di Indonesia saat ini. Karena ekonomi syariah mempunyai tujuan di dunia dan di akhirat, seperti memberikan peluang yang sama untuk semua individu, mengurangi kemiskinan, memperkuat ekonomi, sedangkan pada ekonomi konvensional mempunyai tujuan yaitu keuntungan. Nah, secara terlihat jelas bukan perbedaan antara ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional, di mana ekonomi syariah ini yakni untuk tujuan bersama, bukan hanya juga keuntungan di dunia, namun juga keuntungan di akhirat, kesejahteraan bersama. Berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana tujuannya hanya untuk keuntungan tanpa melihat dampak sekitarnya, mau rugi mau untung, yang penting diri pribadi mengalami keuntungan. Pada ekonomi syariah tidak mengenal riba, karena riba merupakan hal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diperbolehkan untuk menerapkan goror atau sering disebut dengan penipuan, resiko kehilangan aset pada kegiatan jual beli saham dan perjudian. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah jikalau kita menerapkan syariat Allah, maka kita berada dalam suatu zona aman, zona perlindungan, dan zona
cinta Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang benar dan hakiki, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep berkah dalam Islam. Muncul pertanyaan dalam diri kita, apa sih berkah itu? Nah, berbicara tentang berkah, konsep berkah dalam Islam merupakan suatu konsep yang sangat penting yang menggambarkan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah kepada hambanya. Berkah adalah anugerah ilahi yang menjadikan segala sesuatu lebih bermanfaat, bernilai, dan membawa keberuntungan. Menurut Imam Ghazali, berkah atau barokah adalah bertambahnya kebaikan. Sering kita dengar ziyadatul khair. Para ulama juga menjelaskan makna berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual seperti keamanan, ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Mari sama-sama kita bacakan dan dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, teman-teman sekalian, di dalam ayat ini kita temukan kunci untuk mendapatkan keberkahan ada dua. Yang pertama adalah kita amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin, iman kepada Allah, Rasulnya, dan kita mengikuti jejaknya, syariatnya. Kemudian yang kedua adalah wattaqau. Apa itu wattaqau? Yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di dalam surat At-Talaq Allah jelaskan kembali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, di dalam Al-A'raf ayat 96, takwa merupakan salah satu kunci untuk membukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, di dalam surah At-Talaq Allah menjadikan takwa merupakan kunci untuk membuka segala sesuatu jalan kemudahan. Jadi teman-teman sekalian, ada dua kunci untuk membukakan keberkahan. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah bertakwa. Nah, kita bacakan ulang ya. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, langit dan bumi adalah semesta yang melingkup hidup manusia. Semua yang terdapat di langit dan di bumi, mulai dari air hujan, tumbuhan, hewan, dan segala macam sumber-sumber kehidupan, telah Allah limpahkan untuk manusia. Untuk itu, keberkahan ini berarti memang Allah memberikannya berupa segala materi yang dibutuhkan manusia. Berdasarkan surat yang kita bacakan tadi, Al-A'raf ayat 96, dapat kita pahami jika keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang yang beriman dan bertakwa.
Lalu bagaimana ciri orang yang merasakan hidupnya penuh berkah? Nah, itu tadi, yakni iman dan takwa, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita lanjutkan sumber-sumber keberkahan. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah. Oke, jadi sumber-sumber keberkahan ini ada 3, teman-teman sekalian. Berkah dapat diperoleh dari berbagai sumber, baik dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung maupun melalui berbagai cara yang telah ditetapkan dalam Islam. Berkah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dapat diraih dengan ketaatan, usaha dan doa. Nah, yang pertama, ketaatan kepada Allah, melaksanakan apapun perintahnya dan menjauhi larangannya merupakan kunci utama untuk memperoleh keberkahan. Nah, setelah kita taat, maka kita mengerjakan amal soleh, teman-teman sekalian. Melakukan amal kebaikan seperti bersedekah, membantu orang lain, dan beribadah dengan keikhlasan merupakan cara untuk mendapatkan keberkahan. Dan yang ketiga, kita memohon, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta keberkahan dari Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Nah, inilah cara efektif untuk mendapatkan keberkahan, teman-teman sekalian. Setelah kita mengetahui sumber-sumber keberkahan, maka kita akan merasakan yang namanya dampak keberkahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya apa? Pertama, rezeki yang berlimpah. Berkah dalam rezeki membuat kita mudah mendapatkan penghidupan dan selalu tercukupi insya Allah. Yang kedua, kesehatan yang prima. Nah, jadi teman-teman sekalian, kesehatan ini sangatlah mahal. Kita lihat di luar sana. Kita lihat di luar sana, di rumah sakit terutamanya. Banyak orang-orang yang sedang sakit. Sedangkan kita pada saat ini Allah berikan kesempatan, kesehatan, waktu luang. Nah, jadi ini termasuk keberkahan. Jadi, berkah dalam kesehatan membuat kita senantiasa sehat dan kuat untuk menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Kemudian, yang ketiga, keluarga yang harmonis. Nah, ketika kita mendapat keberkahan, maka insya Allah keluarga kita dan orang-orang berada di sekitar kita akan merasakan yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Keberkahan ini Allah turunkan, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang datangnya dari Allah itu pasti suatu kebaikan. Kemudian yang keempat, kesuksesan dalam berbagai bidang. Berkah dalam usaha membuat kita berhasil dan sukses dalam segala hal. Nah, betapa banyak sekarang kita lihat contohnya. Mereka kaya raya, tetapi apa? Mereka memiliki problem dalam kehidupannya. Seperti apa? Mereka terlilit hutang, kemudian sakit-sakitan, pantang makan ini, pantang makan itu. Padahal apa? Mereka adalah orang yang sukses secara bidangnya. Tapi apa? Ini mungkin ada salah satu faktor tidak keberkahan. Maka keberkahan, teman-teman sekalian, sangatlah penting. Jadi kesimpulannya adalah, dan pesan kunci untuk keberkahan ini, konsep berkah dalam Islam merupakan konsep yang sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep berkah, kita dapat meraih rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Nah, berkah ini adalah anugerah Allah. Berkah merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala sesuatu lebih bermanfaat. Kemudian, berkah diraih dengan keimanan dan ketakwaan. Ketaatan kepada Allah melalui ibadah dan amal soleh merupakan jalan utama untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian yang ketiga, bersyukur untuk mendapat keberkahan. Nah, bersyukur, ketika kita bersyukur, maka akan Allah tambah nikmat kepada diri kita. Teman-teman sekalian,
Dari surat Al-A'raf ayat 96, mari kita merenung kembali. Kita berfokus, jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Nah, jikalau kita ingin negeri kita berkah, jikalau kita ingin keluarga kita berkah, harmonis, maka apa? Beriman dan bertakwalah kepada Allah. Karena ini merupakan fondasi yang sangat penting. Indonesia, seperti kita ketahui, daratannya luas, lautnya juga luas, sumber dayanya melimpah. Namun, muncul pertanyaan dalam diri kita, kenapa negeri ini belum bisa maju-maju? Padahal apapun yang ditanam akan tumbuh di atas laut, di bawah laut, semuanya bisa dimanfaatkan insya Allah. Nah, inilah salah satu kuncinya ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan optimal terlaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk pembahasan tentang konsep harta dalam Islam. Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam Islam, konsep harta memiliki aturan dan tujuan yang berbeda dari pandangan umum. Baik, agar lebih dalam, mari kita masuk pembahasannya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa ada batas atau private property. Dalam konsep ini, lahirlah sistem bunga, monopoli, privatisasi, dan kebebasan dalam menumpuk harta, sehingga harta hanya berputar pada segelintir orang saja, tanpa ada unsur pertimbangan kehalalan dan tanpa empati terhadap kemiskinan. Sementara dalam sistem ekonomi sosialis, tidak dikenal kepemilikan individu atau private property, yang ada hanya kepemilikan negara, state property, yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu. Tentu, sistem ini melanggar fitrah manusia, karena manusia mempunyai karakter fitrah yang berbeda-beda dalam kekuatan tubuh dan akalnya. Demikian pula tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, sehingga kesamaan di antara mereka tidak mungkin dapat terjadi. Termasuk dalam penggunaan kekayaan, tentu mereka tidak bisa sama penggunaannya. Sedangkan penghapusan pemilikan khusus secara total bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, teman-teman sekalian, kedua kubu ekstrim ini tentu bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam sistem ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, private property, kepemilikan umum, public property, serta kepemilikan negara, state property. Semua kepemilikan ini ditempatkan sesuai dengan porsinya secara adil sesuai dengan syariat. Masya Allah, bukan? Islam sungguh luar biasa. Di dalam Islam, harta sesungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan amanah yang diserahkan sepenuhnya pengelolaan kepada manusia. Dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan manusia memperoleh kekayaan sesuka hatinya tanpa diatur oleh seperangkat aturan. Pengaturan diperlukan agar tidak terjadi gejolak sosial, kekacauan di tengah masyarakat, dan kerusakan lingkungan. Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan. Akan tetapi, setiap individu harus tunduk kepada batasan-batasan agama agar kekayaan itu tidak membahayakan kepentingan bersama. Selanjutnya, mari kita masuk ke definisi harta dalam Islam. Menurut bahasa, harta ditunjukkan dengan kata mal, yang berarti barang milik, seperti emas, perak.
Tetapi kemudian kata mal itu dipakai untuk semua jenis-jenis benda yang bisa dikonsumsi dan dimiliki. Selain itu, harta juga memiliki makna al-mail, yaitu condong pada satu sisi tertentu karena tabiat manusia memiliki kecondongan dan kecenderungan untuk memilikinya. Adapun harta secara etimologi adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Abidin, yakni segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Sumber harta dalam Islam setidaknya ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama, harta didapatkan dengan cara yang halal, kemudian disalurkan, dikelola, dan dihabiskan dengan cara yang halal pula. Kemudian yang kedua, harta didapatkan dengan cara yang haram dan disalurkan pula, dikelola pula, dihabiskan pula untuk hal-hal yang haram. Dan yang ketiga, dan inilah yang sering terjadi di masyarakat kita, yakni harta didapatkan dengan cara yang mubah dan dihabiskan untuk berpoya-poya, poya-poya budaya. Di dalam Islam ada suatu konsep yang luar biasa, yakni konsep zuhud. Apa itu zuhud? Nah, jadi kita meletakkan akhirat di hati kita dan meletakkan dunia di tangan kita. Maksudnya apa? Jadi kita menjadikan akhirat sebagai tujuan kita dengan memanfaatkan secara optimal hal-hal yang terdapat di dunia untuk mengejar, menggapai tujuan akhirat tadi. Salah satunya adalah penggunaan harta. Nah, tujuan kepemilikan harta dalam Islam yang pertama adalah ibadah. Ibadah, harta digunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, untuk kebaikan. Harta dimanfaatkan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketiga, harta untuk keseimbangan. Harta dikelola dengan adil dan seimbang, tidak berlebihan atau kikir, sehingga muncul di masyarakat keseimbangan. Tidak ada yang namanya yang kaya menjadi kaya, yang miskin tambah miskin. Inilah luar biasanya Islam mengatur konsep harta agar terjadi keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, bagaimana caranya Islam mengatur hal ini? Inilah Allah syariatkan di dalam Quran kewajiban terhadap harta dalam Islam. Yang pertama adalah zakat. Membayar zakat dari harta yang dimiliki untuk membantu sesama. Sering kita dengar ayatnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Kerjakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, kemudian pengelolaan harta. Mengelola harta dengan baik dan tidak berlebihan atau kikir. Jadi harta itu kita dapatkan dari cara yang halal dan juga kita manfaatkan, kita kelola, kita salurkan dengan cara yang halal pula. Bisa dengan membantu, bisa dengan untuk ibadah, yang pada intinya adalah untuk kebaikan. Dan yang ketiga adalah infak dan sedekah. Ini sifatnya sukarela. Walaupun sifatnya sukarela, Allah saking maha pemurahnya banyak memberikan keutamaan bagi orang yang senang berinfak dan bersedekah. Memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan itu sungguh luar biasa, teman-teman sekalian. Nah, jadi kesimpulan dan hikmah konsep harta dalam Islam, yang pertama adalah untuk keseimbangan. Konsep harta dalam Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Ingat, kita hidup di dunia hanya sementara, namun akhiratlah tempat kita berlabuh selamanya. Jadi kita jadikan seluruh yang ada di dunia ini sebagai bekal, sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bekal menuju kampung akhirat.
dan salah satunya adalah dengan menggunakan harta untuk ibadah, berbuat kebaikan, dan demi kepentingan bersama. Kemudian yang kedua, berbagi. Harta harus digunakan untuk berbagi dan membantu sesama sesuai dengan perintah Allah. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Pengelolaan harta merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ingat, sesungguhnya hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah. Begitupun harta. Allah menitipkan harta kepada kita untuk kita kelola dengan baik. Hingga pada suatu saat nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya atas harta yang dititipkan oleh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang zakat. Kita mulai dari definisi. Secara bahasa, zakat memiliki 4 pengertian. Yang pertama, al-barakah, yakni keberkahan. Yang kedua, an-nama'a, yakni pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, at-tahurah, yakni kesucian. Yang keempat, as-salah, yakni kebaikan dan keberesan. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Jadi, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan, yaitu haul dan nisab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Harta yang diwajibkan dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam, inilah yang dinamakan zakat. Kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, dengan tujuan yakni tutahhiruhum wa tuzakkihim, yakni membersihkan harta dan mensucikan jiwa orang yang berzakat. Seringkali kita salah persepsi bahwasanya zakat mengurangi harta. Tidak, teman-teman sekalian. Justru zakat itu membersihkan harta kita dan mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Kewajiban bagi umat muslim untuk menyisihkan sebagian harta mereka demi membantu orang-orang yang kurang mampu. Ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hukum dan syarat zakat. Zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syaratnya. Adapun syaratnya, seseorang harus memiliki harta mencapai nisab, harta tersebut milik penuh dan telah mencapai haul atau 1 tahun, kecuali pada zakat pertanian. Syarat wajib menunaikan zakat, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka, yang ketiga adalah memiliki 1 nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat. Adapun syarat harta yang dikeluarkan zakatnya, yang pertama sumbernya halal, kemudian milik penuh, kemudian 3 berkembang, yang keempat cukup nisab, yang kelima surplus dari kebutuhan pokok. Kemudian yang terakhir adalah berlalu 1 tahun atau mencapai haulnya. Nah, di dalam Al-Quran, orang-orang yang berhak menerima zakat Allah sebutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amin zakat, mualaf, orang hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk orang yang berada di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, jadi ada 8 mustahik orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama fakir, kemudian miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, orang yang di jalan Allah, dan ibnu sabil, orang yang sedang bersafar. Adapun orang yang tidak boleh menerima zakat, yang pertama adalah orang yang kaya, yaitu orang yang berkecukupan. Orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua, orang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga, orang kafir. Dan yang keempat, terakhir, orang yang di bawah tanggungan orang yang berzakat, seperti orang tua, istri, anak, keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, manfaat dan hikmah zakat. Jikalau zakat ini dioptimalkan, teman-teman sekalian, maka tidak akan ada krisis ekonomi, tidak akan ada kemiskinan. Karena kenapa? Sungguh luar biasa aturan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yang pertama, untuk membantu sesama, membantu orang-orang yang memiliki kekurangan. Zakat menyediakan bantuan kepada mereka yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah untuk membersihkan harta kita. Zakat membersihkan harta kekayaan dari hak orang lain dan memenuhi kewajiban seorang muslim. Yang ketiga, untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah atau meningkatkan solidaritas. Zakat memperkuat ikatan sosial dan memfasilitasi pertukaran kekayaan dalam masyarakat. Nah, jikalau zakat ini dioptimalkan, sekali lagi ya, dalam suatu negara, maka tidak akan terjadi yang namanya krisis, tidak akan ada terjadi yang namanya kekurangan, kemiskinan, kelaparan. Karena kenapa? Karena suatu aturan Allah diturunkan untuk mensejahterakan seluruh umat manusia. Itulah kenapa perlu dibentuknya Badan Amil Zakat. Dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, atau ayat 60, di sana menggunakan kata khud, yaitu ambillah. Jadi para amil zakat itu datang ke rumah masing-masing, datang ke suatu lembaga masing-masing. Mereka mengambil zakatnya. Dan apa selanjutnya? Mereka bagikan, kelolalah dengan cara yang baik dan adil sesuai dengan syariat dan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir Al-Mu'minun, menuju kehidupan yang sukses, bahagia, dan sejahtera. Setiap manusia pasti menginginkan yang namanya sukses, bahagia, dan juga sejahtera. Itu sudah pasti, teman-teman sekalian. Luar biasanya Islam memberikan petunjuk agar kita mendapatkannya. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Di sana terdapat kuncinya. Mari kita bacakan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Teman-teman sekalian, ketika kita hanya membahas tentang sukses, maka diksi dalam bahasa Arab itu cenderung diungkapkan dengan kata faza yafuzu. Jadi, jikalau ada orang memiliki nama Fauzan, Fauzia, Fauzi, dan lain sebagainya, maka maksudnya orang tersebut diharapkan sukses selalu dalam kehidupannya, namun belum tentu bahagia. Nah, jikalau konteksnya bahagia saja, dalam diksi bahasa Arab itu cenderung diungkapkan dengan kata faraha yafrahu. Jadi jikalau ada orang bernama Farhan, Farah, dan lain sebagainya, maka maksudnya adalah orang tersebut diharapkan bahagia selalu dalam hidupannya, namun belum tentu, belum mencakup sukses. Jikalau digabung keduanya antara sukses dan bahagia, maka dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata falah, aflah. Dalam tafsir Al-Mawardi setidaknya ada 5 makna aflah. Yang pertama adalah bahagia, yang kedua tetapnya kebaikan, yang ketiga terpenuhi keinginan-keinginannya, yang keempat menang, dan yang kelima senantiasa sukses dunia dan akhirat. Nah, teman-teman sekalian, para sahabat dulu pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, apakah kalian pernah membaca surat Al-Mu'minun? Sahabat menjawab, pernah. Maka itulah akhlak beliau. Nah, kita mulai ya. Jadi kunci yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Makna khusyuk dalam salat adalah merendahkan diri dan tunduk di hadapan Allah. Dan pendapat lain mengatakan maknanya adalah tenang dan tidak melakukan hal yang tidak berhubungan dengan salat. Khusyuk merupakan amalan hati, karena hati yang khusyuk akan menyebabkan semuanya menjadi khusyuk. Pandangan, pikiran, hati, semuanya akan menjadi khusyuk. Rasulullah SAW memberikan kunci agar kita mendapatkan salat yang khusyuk, yakni sallu salatal mawaddah, salatlah kalian seperti orang yang mau mati, atau salat yang terakhir. Ketika kita menganggap ini adalah salat terakhir kita, maka bisa dipastikan salat kita akan khusyuk. Dalam definisi lain, khusyuk adalah menghimpun seluruh konsentrasi hanya kepada Allah, meninggalkan seluruh urusan selain salat. Kemudian mentadabburi bacaannya, gerakannya, seluruhnya. Jadi teman-teman sekalian, jikalau salat khusyuk, maka apapun seluruh kehidupannya akan menjadi khusyuk dan terarah. Bisa dipastikan itu. Inilah kunci yang pertama. Kemudian kunci yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun.
dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, teman-teman sekalian, ciri orang yang beriman adalah mereka yang senantiasa menjauhi perkara yang batil atau perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Orang yang sukses itu Rasulullah menyebutnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri orang yang mukmin sempurna keimanannya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena kenapa, teman-teman sekalian? Karena seorang muslim itu, seorang mukmin itu, ia paham waktu itu sangatlah berharga. Bahkan tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sebelum ditanya 4 hal. Di antara 2 hal lainnya adalah tentang waktu dan umur. An umrihi fima afnak. An umrihi fima syababihi. Kemana umurnya ia habiskan? Kemana masa mudanya ia habiskan? Maka orang yang beriman, ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Inilah kunci yang kedua. Kemudian kunci yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Tujuan zakat adalah untuk mensucikan, membersihkan harta mereka dan juga membersihkan jiwa mereka. Menunaikan zakat tidak pernah lalai, karena sungguh seorang mukmin itu tahu konsep harta adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik harta itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika zakat ini dioptimalkan, maka tidak ada lagi yang namanya kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Ketika kita zakat, maka akan hilang penyakit dari diri kita, yakni kikir. Bahkan Rasulullah berpesan, umat terdahulu hancur, rusak karena penyakit kikir. Dengan zakat, maka akan bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, insya Allah. Inilah kunci yang ketiga, teman-teman sekalian. Kemudian kunci yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Nah, kunci selanjutnya adalah mereka yang menjaga kehormatan, mereka yang menjaga kesuciannya. Orang yang bisa mengendalikan syahwat, karena kan manusia ini sering tergoda oleh 2 syahwat, ini syahwat perut dan juga syahwat di bawah perut. Jikalau seorang bisa mengendalikan syahwat ini, maka pasti dijamin hidupnya bahagia, teman-teman sekalian. Orang yang menjaga kemaluannya dari keharaman dan menjaga diri dari keharaman dan menahan diri dari perbuatan kemungkaran, maka pasti akan Allah jamin ketenangan, kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, kecuali Allah memberikan perintah dan juga boleh, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak perempuan yang mereka miliki, maka tidak ada celaan dan tidak ada dosa atas mereka untuk menggauli wanita-wanita itu dan bersenang-senang dengan mereka, sebab sesungguhnya Allah telah menghalalkan wanita-wanita itu. Nah, kemudian dilanjutkan ayatnya, famani batagha wara'a
وراء ذلك فأولئك هم العادون. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya adalah barang siapa yang tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga kesuciannya kepada selain yang Allah perintahkan tersebut, istri atau budak perempuannya, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, inilah kunci selanjutnya teman-teman sekalian. Baik, kita lanjut. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dengan janji. Di dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan amanah kepada bumi dan langit, bahkan gunung. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya makhluk Allah ini sangatlah besar, sangatlah kuat. Tetapi apa? 3 makhluk Allah ini menolaknya. Namun manusia menerimanya. Sungguh manusia adalah innal insana lazalumun jahuda. Sungguhnya manusia adalah zalim dan jahil. Orang-orang yang menjaga dan merealisasikan amanah dan janji, maka insya Allah akan Allah bahagiakan kehidupannya. Sungguh amanah itu berat, namun di balik ini Allah akan berikan hadiah surprise yang luar biasa bagi orang-orang yang menjalankan amanahnya. Kemudian teman-teman sekalian, kunci yang terakhir adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Memelihara di sini ada 2 maksud. Yang pertama adalah memelihara waktu salatnya. Dan yang kedua adalah memelihara tata caranya, bacaannya, gerakannya, ia pelihara seluruhnya. Nah, kunci yang pertama tadi yakni salat khusyuk, dan kunci yang terakhir adalah menjaga salat yang diawali dengan salat, diakhiri dengan salat juga. Jadi luar biasa keutamaan salat ini teman-teman sekalian. Jadi jikalau kita mengamalkan kunci-kunci ini, maka itulah yang dinamakan aflah, kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan. Maka ganjarannya apa? Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, luar biasa bukan? Jadi jikalau secara singkat, ciri-ciri orang beriman, jikalau kita kristalisasikan, terdapat 3. Nah, yang pertama adalah khusyuk dalam beribadah. Orang beriman tekun menjalankan salat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya dengan penuh khusyukan dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah jujur dan amanah, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya, adil. Mereka senantiasa berlaku jujur dalam perkataan, perbuatan, serta menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya, termasuk ifah, menjaga kehormatan dan kesuciannya. Kemudian yang ketiga, menjaga hubungan baik. Orang beriman menjalin silaturahmi dan saling tolong-menolong dengan sesama, serta menghindari permusuhan dan perselisihan. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali benefit ketika kita menjadi orang yang beriman apabila kita mengamalkan kunci-kunci yang kita telah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun tadi. Di antaranya apa? Sukses dunia dan akhirat. Yang kedua, kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga, kesejahteraan hidup.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab kehidupan yang sempit. Tafsir surat Thaha ayat 124. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ketika kita, nauzubillah ya, memiliki kehidupan sempit di dunia, maka tiada ketenangan baginya, dan dadanya tidak lapang, bahkan selalu sempit dan sesak karena kesesatannya. Walaupun pada lahiriah ia hidup mewah dan memakai pakaian apa saja yang disukainya, memakan makanan apa saja yang disenanginya, dan bertempat tinggal di rumah yang dicintainya. Sekalipun hidup dengan semua kemewahan itu, pada hakikatnya hatinya tidak mempunyai keyakinan yang mantap dan tidak mempunyai pegangan petunjuk. Bahkan hatinya selalu khawatir, bingung dan ragu. Dia terus-menerus tenggelam di dalam keraguan-keraguannya. Hal inilah yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka. Makna ayat barang siapa yang berpaling dari peringatanku ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama adalah orang yang mengabaikan seruan dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang akan menghadapi kehidupan yang sempit. Kemudian mereka yang mengikuti hawa nafsu. Ketika seseorang lebih mementingkan keinginan pribadi daripada mengikuti petunjuk Allah, inilah yang dinamakan hawa nafsu, maka kehidupannya akan terasa sempit. Dan yang ketiga, meninggalkan agama. Berpaling dari ajaran agama Islam akan mengakibatkan hidupnya menjadi terbatas dan tersiksa, karena ia selalu mengikuti hawa nafsu. Ia tidak peduli akan aturan, karena sungguh aturan ini diciptakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan petunjuk kepada kita, membuat hidup kita bahagia dan tenang selalu, bahkan sukses hingga dunia dan akhirat. Ya. Adapun cara untuk meraih kelapangan kehidupan atau korelasi antara iman dan kelapangan kehidupan. Iman membuka pintu kelapangan. Semakin kuat iman seseorang, maka semakin luas dan lapang kehidupannya. Kemudian, keimanan menenangkan jiwa. Orang yang beriman dipastikan kehidupannya tenang. Dengan iman, hati dan pikiran menjadi tenang, sehingga mampu menghadapi segala permasalahan kehidupan. Kemudian yang ketiga, kepatuhan kepada Allah. Orang yang patuh menjalankan perintah Allah akan diberi kelapangan hidup di dunia dan akhirat. Sungguh beruntung orang yang beriman dan taat kepada Allah. Taat itu bahagia, maksiat itu sengsara. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian setelah itu kita akan hidup bahagia, kehidupan yang lapang dan bahagia di dunia dan akhirat. Dan puncaknya adalah kita akan memperoleh keberkahan, ziyadatul khair di dunia, bertambahnya kebaikan, bahkan hingga ke akhirat. Orang yang taat akan diberi keberkahan dan kelapangan hidup.
Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali benefit ketika kita menjadi orang yang beriman dan taat kepada aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita menjadi orang yang berpaling dari ajaran Allah, maka Allah akan memberikan kehidupan sempit bagi kita. Contoh kehidupan yang sempit adalah berpoya-poya. Kita akan merasakan ketidaktenangan dalam hidup walaupun kita berada dalam kemewahan, kemegahan. Oleh karena itu, marilah kita perluas kehidupan kita dengan beberapa cara. Yang pertama adalah takwa kepada Allah. Bukankah dalam surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Di dalam ayat ini Allah memberikan kunci kepada kita, yakni takwa. Ketika takwa sudah kita dapatkan, kita lakukan, kita kerjakan, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, melakukan kebaikan. Orang yang beriman dan taat kepada aturan Allah, mereka akan mengerjakan kebaikan. Mereka tidak akan pernah menyia-nyiakan yang namanya peluang kebaikan, baik itu ibadah secara mahdo ataupun ghairu mahdo. Kemudian yang ketiga adalah dengan memperbanyak syukur dan sabar. Bukankah dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itadzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sungguh ketika kita bersyukur kepada Allah, maka akan Allah tambah nikmat kepada kita. Sebaliknya, jikalau kita kufur, maka akan Allah berikan azab yang pedih. Jadi seorang muslim itu amazing banget. Ketika ia diberikan nikmat, maka ia bersyukur. Tetapi apabila ia diberikan ujian, permasalahan, maka ia bersabar. Dan keduanya baik bagi dirinya. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, penyebab kehidupan sempit adalah berpaling dari peringatan Allah, mengerjakan maksiat dan hal dosa, serta tidak bersyukur atau kufur nikmat. Kemudian cara memperluas kehidupan adalah dengan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya, melakukan kebaikan, serta bersyukur dan sabar atas segala keadaan. Jadi hikmahnya adalah kehidupan yang lapang dan bahagia diraih dengan kepatuhan kepada Allah. Sekali lagi, taat itu bahagia, maksiat itu sengsara. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas tentang riswah, suap dan dampaknya. Suap atau riswah adalah praktik pemberian hadiah atau imbalan dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Dalam Islam, riswah sangat dilarang karena dapat merusak moralitas, menghancurkan keadilan, dan mengacaukan tatanan masyarakat. Di dalam Al-Quran, Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini menegaskan teman-teman sekalian tentang larangan riswah atau suap menyuap. Banyak sekali dampak negatif riswah ini. Jikalau kita persingkat, maka ada 3 hal yang akan dirugikan.
Pertama, secara individu. Hal ini akan merusak integritas, menghilangkan rasa malu, dan merusak hubungan dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, dalam hubungan masyarakat, hal ini akan memicu ketidakadilan, melemahkan hukum, dan mendorong budaya korupsi. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling besar dampaknya adalah negara. Hal ini akan menghambat pembangunan, menghancurkan kepercayaan publik, dan menggerogoti stabilitas politik. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari riswah. Larangan riswah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 bisa kita ambil 3 pelajaran. Yang pertama adalah jangan makan harta orang lain. Jangan makan harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak sah. Hal ini akan menzolimi orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian yang kedua, jangan suap untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini sangat Allah benci. Jangan menyuap para hakim atau pejabat untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Nah, yang ketiga, tegakkanlah keadilan. Tegakkan keadilan dan kejujuran dalam setiap urusan, baik di pengadilan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Allah menurunkan syariat kepada kita untuk memberikan perlindungan dan juga sebagai bentuk sayang kepada setiap hambanya. Nah, adapun contoh praktik riswah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya suap untuk lolos tes atau seleksi dengan cara memberi uang atau hadiah kepada panitia seleksi agar lolos dalam tes atau wawancara. Kemudian suap untuk memperoleh proyek, memberikan uang pelicin kepada pejabat untuk mendapatkan proyek atau tender yang diinginkan. Kemudian apalagi? Suap untuk menghindari hukuman, membayar polisi atau hakim agar tidak dikenakan sanksi pelanggaran yang dilakukan. Suap untuk mempercepat pelayanan, memberikan uang tips agar mendapatkan prioritas atau percepatan dalam pengurusan administrasi. Nauzubillahi min dzalik. Inilah contoh-contoh praktik riswah dalam kehidupan sehari-hari teman-teman sekalian. Nah, untuk menanggulangi hal ini, untuk pencegahan hal ini, maka perlu diadakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Nah, yang pertama, penegakan hukum. Pemerintah harus tegas menindak pelaku suap dan korupsi tanpa pandang bulu. Kemudian apa? Kita harus mengedukasi masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi tentang bahayanya dan dosa suap untuk membangun budaya integritas. Dan yang ketiga, integritas pribadi. Setiap individu harus memiliki integritas dan konsistensi dalam menolak segala bentuk suap. Allah tegaskan, suap haram hukumnya. Nah, menegakkan keadilan dan kejujuran. Riswah atau suap adalah praktik yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat menghancurkan fondasi keadilan dan kejujuran dalam masyarakat. Penolakan terhadap suap adalah tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, taat itu bahagia, maksiat itu sengsara. Jikalau kita ingin meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun di akhirat, maka kita harus taat, patuh, tunduk kepada aturan Allah. Karena inilah kunci kebahagiaan kita, ketenangan hidup kita. Salah satunya adalah dengan menghindari, mencegah terjadinya riswah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Syukran, jazakumullahu khair. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.